Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk materi kali ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai hewan bertulang belakang atau biasa disebut dengan vertebrata. Oke, materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai hewan yang tidak bertulang belakang atau invertebrata. Oke, contoh hewan yang tidak bertulang belakang itu kemarin ada siput, ada kaki seribu, ada lipan, ada laba-laba, cumi-cumi, dan masih banyak lagi ya. Nah, hewan-hewan yang tidak tergolong dalam hewan invertebrata maka digolongkan ke dalam hewan bertulang belakang atau vertebrata. Oke, langsung saja. Pengelompokan hewan yang tidak bertulang belakang itu dibagi atas 5. Yang pertama ada aves, yang kedua ada mamalia, ketiga pisces, keempat reptilia, dan terakhir ada amfibia. Oke, langsung saja kita lihat apa-apa sih yang membedakan antara aves, mamalia, pisces, reptil, dan amfibia. Tentunya mereka itu kan memiliki ciri-ciri. Oke, langsung saja kita lihat. Aves atau biasa kita kenal dengan namanya burung. Oke, ciri-ciri aves yang pertama itu dia itu mempunyai sayap untuk terbang. Namun ada juga ya beberapa jenis burung itu tidak bisa terbang. Atau golongan unggas, dia itu tidak bisa terbang ya. Namun dia tetap memiliki sayap. Kemudian yang kedua bernafas dengan paru-paru. Dan dia itu mempunyai pundi-pundi udara yang berfungsi untuk menyimpan udara pada waktu terbang. Kemudian dia berdarah panas, artinya berdarah panas itu dia itu memiliki kemampuan agar suhunya itu selalu sama meskipun suhu di luar tubuhnya itu berbeda-beda atau berubah-ubah. Oke, selanjutnya itu mempunyai suhu tubuh yang tetap karena tadi dia kan berdarah panas. Dia berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian dia itu pembuahan terjadi di dalam induk betina atau fertilisasi internal. Dia juga itu tubuhnya ditutupi oleh bulu ya, ini bulu. Oke, contohnya saya kasih contoh burung. Ini ada contohnya, ada burung kutilang, burung gereja. Dan semua jenis burung itu masuk ke aves ya. Kalau contoh unggas ada bebek, ayam, itu masuk ke dalam kelompok aves. Oke, ingat ya. Ciri-ciri utama aves dia itu memiliki sayap ya dan tubuhnya itu ditutupi bulu. Oke. Kemudian selanjutnya hewan kedua ada pengelompokan hewan selanjutnya ada mamalia. Nah, contohnya di sini ada sapi. Oke, dia itu ciri-cirinya yang pertama dia itu memiliki kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit. Yang kedua, dia itu bernafas dengan paru-paru dan memiliki diafragma untuk membantu pernapasan. Ketiga, dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Keempat, pembuahan terjadi di dalam tubuh induk atau fertilisasi internal. Dia bernafas juga dengan paru-paru ya. Dan dia berdarah panas. Ini tadi ya, dia itu memiliki kemampuan dapat menyesuaikan. Dia itu tetap memiliki suhu yang tetap meskipun lingkungannya berubah-ubah. Kemudian ciri-ciri yang lain yang dimiliki oleh mamalia, pertama nih ya, tubuhnya itu dia itu ditutupi oleh rambut. Nah, kemudian dia juga memiliki daun telinga. Nah, oke. Masih ada satu, dia itu menyusui anaknya ya. Nah, karena dia memiliki kelenjar susu. Dia ciri-ciri utama dari mamalia. Apa yang membedakan antara rambut dan bulu? Nah, ada yang tahu perbedaan antara rambut dan bulu? Oke. Kalau bulu, nah coba perhatikan bulu ayam. Kenapa disebut bulu? Itu kan dia
keras ya, keras. Kalau rambut itu kayaknya halus. Kemudian dia itu jenisnya kan begini kalau rambut. Nah, kalau bulu biasanya itu ada tengah, begini. Nah, saya gambarkan. Biasanya dia bentuk ini, kemudian di sini. Dia perbedaan antara, kalau rambut kan biasa satu-satu saja begini. Oke. Dia perbedaan antara bulu dan rambut. Kalau manusia itu tubuhnya ditutupi rambut halus ya, ada rambut. Kalau di kepala kan namanya rambut. Oke, bisa ya. Kemudian selanjutnya kita ke pisces atau biasa dikenal dengan ikan. Nah, pisces itu ciri-cirinya dia memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor. Struktur tubuhnya terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Dia tidak mempunyai daun telinga. Kalau tadi mamalia dia memiliki daun telinga. Tubuhnya berlendir dan diselimuti oleh sisik. Nah, dia berlendir ya, licin kalau dipegang. Nah, karena dia tubuhnya berlendir. Kemudian dia itu ikan yang hidup di lumpur. Dia mempunyai alat bantuan pernapasan berupa labirin. Meskipun alat pernapasan utamanya yaitu insan ya. Kemudian berdarah dingin atau suhu tubuhnya itu sama dengan suhu lingkungan ya. Oke. Ya. Nah, itu kebanyakan pisces ini dia hidup di air. Kalau tadi di mamalia ada hidup di air, ada juga hidup di darat. Oke. Oke, semua jenis-jenis ikan itu masuk ke pisces ya. Oke, bisa dipahami. Kemudian selanjutnya ada reptilia. Nah, ini ya, kadal, dia masuk reptil. Dia itu hidup di darat dan ada juga beberapa yang hidup di air. Alat gerak berupa kaki berukuran pendek dengan ekor yang lebih panjang. Dia juga ada beberapa spesies reptil ini dia tidak memiliki kaki ya. Contohnya ada ular, dia tidak berkaki. Reptil umumnya itu pemakan daging atau karnivora. Dia berdarah dingin. Kemudian dia berkembang biak dengan cara bertelur dan ada juga yang berkembang biak dengan cara beranak. Kemudian tubuhnya itu juga ditutupi sisik. Oke. Itu ya ciri-cirinya reptil. Tadi tubuhnya ditutupi sisik dan ada hidup di darat, ada hidup di air. Oke. Dia juga berdarah dingin, artinya dia dapat suhu tubuhnya itu sama dengan suhu lingkungan. Oke. Kemudian selanjutnya ada amfibia atau biasa nih katak ya, amfibi. Dia pada fase larva dia hidup di air, kemudian pada saat dewasa dia hidup di tempat-tempat lembab ataupun di darat ya. Kemudian penutup tubuhnya berupa kulit yang licin dan tidak bersisik. Alat pernapasan berupa insang, paru-paru, dan kulit. Dia berkembang biak dengan cara menghasilkan telur dan itu telurnya tidak memiliki cangkang. Pembuahan itu terjadi di luar tubuh atau fertilisasi eksternal. Dia terjadi di air ataupun tempat lembab. Beberapa spesies amfibi mengalami perubahan bentuk tubuh selama proses pertumbuhan atau mengalami metamorfosis. Contohnya katak itu kan mulai dari telur kemudian berbentuk kecebong ya, kecebong atau beruduh. Nah, kemudian beruduh berkaki hingga akhirnya berubah menjadi katak muda dan katak dewasa. Oke. Dia berdarah dingin. Ya, berarti suhu tubuhnya sama dengan suhu lingkungan. Oke, bisa dipahami ya. Ada 5 tadi jenis dari hewan yang tidak bertulang belakang. Oke. Nah, untuk lebih memahami lagi, ya, coba anakku ini kelompokkan hewan-hewan ini manakah yang tergolong ke dalam amfibi, reptil, mamalia, pisces dan ataupun aves. Nah, coba nih. Coba amati bentuk-bentuk tubuh hewan ini, ikan mujair, bandeng, katak, ayam. Nah, ini yang dimaksud dengan ikan mujair yang ini ya. Ini namanya ikan mujair.
Ini ikan bandeng. Nah, ini katak. Ayam. Ini bebek. Kura-kura, ular, kelelawar, dan kambing. Nah, setelah itu, coba lengkapi diagram di bawah ini. Nah, dan aku tulis nama hewannya di sini ya. Nama-nama hewan tadi ada mujair, ada bandeng, ada katak, ada tadi ayam, ular, ditulis semua ya. Nah, kemudian anak-anakku kelompokkan ini. Yang manakah hewan ini tadi yang menyusui anaknya? Contohnya saya kasih, kalau misal bebek dia menyusui anaknya, berarti ditulis di sini bebek. Nah, atau kelelawar menyusui anaknya, ditulis kelelawar ya. Semua hewan-hewan yang menyusui anaknya ditulis di sini. Jika kemudian yang tidak menyusui anaknya, nah ditulis lagi di sini. Jadi kita tulis lagi di sini, misal mujair, dia tidak menyusui anaknya. Nah, ada ayam juga, dia tidak menyusui anaknya. Katak. Oke. Nah, setelah itu hewan-hewan yang tadi kita kelompokkan lagi. Menyusui anaknya tadi ada bebek. Nah, ternyata bebek ini dia digolongkan ke dalam mamalia. Kemudian kelelawar juga ya. Kenapa? Karena kan dia semua hewan yang ada di sini dia masuk ke mamalia. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi hewan yang tidak menyusui anaknya. Nah, kita bedakan lagi yang mana hewan yang di sini yang tubuhnya ditutupi bulu dan yang mana tidak ditutupi bulu. Misalnya mujair, ternyata dia itu tidak ditutupi bulu, berarti kita tulis di sini mujair. Nah, ternyata ayam tubuhnya ditutupi bulu, berarti kita tulis di sini ayam. Berarti yang tubuhnya ditutupi bulu dia tergolong apes, berarti ditulis ayam. Nah, sini bisa ada katak. Nah, hewan-hewan yang ini ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti di sini kita tulis 9 hewan. Di sini nama 9 hewan. Nah, setelah itu, nah kita lanjut lagi. Semua hewan-hewan yang ditulis di tubuh tidak ditutupi bulu, nah kita kelompokkan lagi. Yang mana bergerak dengan sirip, yang mana tidak bergerak dengan sirip. Nah, kalau misalnya ternyata mujair itu bergerak dengan sirip, kita tulis di sini mujair. Nah, ternyata mujair ini masuk ke dalam viscus. Oke, mujair. Bergerak tidak dengan sirip, ternyata ada katak di sini, misal katak, misal ada ular, ada bebek misalnya. Oke. Nah, setelah itu kita kelompokkan. Katak itu apakah kulitnya selalu basah? Jika katak kulitnya selalu basah, ditulis di sini katak. Hewan-hewan yang di sini ya dikelompokkan lagi, mana hewan yang kulitnya basah, mana hewan yang kulitnya tidak selalu basah. Misal ular, ternyata dia itu kulitnya tidak selalu basah. Nah, semua hewan yang kulitnya basah itu tergolong ke dalam amfibi, berarti katak. Nah, di sini ada ular. Oke, begitu ya cara pengisian diagramnya. Sekaligus kita itu mengelompokkan hewan tadi berdasarkan ciri-cirinya. Oke kan, ciri-ciri tadi sudah saya sebutkan ya beberapa di atas. Nah, coba anakku kelompokkan lagi hewan ini. Ada 9 hewan yang mau dicoba kelompokkan berdasarkan diagram ini ya. Nah, setelah itu, nah coba jawab pertanyaan berikut ini. Nah, dari semua hewan yang diamati, apakah ada yang memiliki ciri-ciri yang sama? Nah, jika ada, sebutkan yang mana ya, hewan-hewan apa saja yang memiliki ciri-ciri sama. Nah, kemudian dijelaskan. Misal ternyata
Misal ada tadi dia itu tubuh ditutupi bulu. Bulu, ternyata hewan ini ada ayam sama bebek. Oke, itu dan lain-lain. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ada berapa kelompok hewan vertebrata yang kamu dapatkan? Nah, dari pengamatan tadi ada berapa? Nah, coba sebutkan. Kalau ternyata dari tadi, nah ternyata diperoleh ada 5 kelompok hewan vertebrata. Nah, disebutkan yang pertama misal apes, kedua ada pisces, ketiga ada mamalia, keempat dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, oke, jika sudah dipahami anakku, silakan dikerjakan di buku tugasnya ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.